Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 478. Ketika Ben selesai tertawa, ekspresinya tiba-tiba menjadi dingin. Dia menatap tajam ke lensa kamera seolah-olah dia bisa melihat Jasper di seberang layar. Jangan salahkan aku karena jahat, Jasper. Kau hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena terlalu sombong dan terlalu penuh berbangga diri. Kau pikir kau siapa? Aku punya banyak cara untuk memberimu pelajaran. Namun, aku tidak punya waktu untuk bersenang-senang denganmu secara perlahan. Itu sebabnya aku menggunakan cara termudah dan terkeras untuk memberitahumu bahwa memprovokasi aku akan menjadi kesalahan terburuk dalam hidupmu. Ekspresi Ben menjadi semakin geram dengan ucapannya. Dia kemudian mengeluarkan selembar kertas dengan serangkaian angka pendek di atasnya. Ekspresinya menjadi semakin sombong. Cepat dan tambahkan nomor IDKK ini, cepat, aku tidak bisa menunggu lagi. Aku sangat senang melakukan panggilan video denganmu, melihat kau berlutut di depanku, menangis dan kotor sekali. Ingat, waktumu tidak banyak juga, jangan mencoba dan mencari tahu alamat fisik aku bersembunyi di tempat di mana kau tidak dapat menemukan aku. Aku juga tidak sebodoh itu untuk bertemu denganmu, bagaimanapun, ini adalah wilayahmu, bukan? Hahaha. Tetapi pada saat yang sama, aku benar-benar ingin melihatmu berlutut dan meminta maaf padaku. Aku akan merekamnya untuk mengaguminya secara perlahan setelah semua ini selesai. Jadi, tambahkan nomor IDKK ini. Waktumu hanya 10 menit. Video berakhir setelah itu. Mata Jasper membara secara bertahap saat dia menatap IDKK yang membeku dalam bingkai. Apakah Tuhan membantunya? Fungsi video adalah fungsi baru yang dirilis kakak baru-baru ini. Meskipun bandwidth jaringan saat ini sangat buruk, itu masih dapat digunakan. Ben sangat senang dengan dirinya sendiri sehingga dia kehilangan akal sehatnya. Apa yang dia tidak tahu adalah bahwa dia baru saja menggali kuburnya sendiri ketika dia membuka KKID-nya dalam upaya untuk mempermalukannya. Selanjutnya, Jasper segera melakukan dua hal. Pertama, dia menelepon Julian kembali untuk menunggu di kamar. Kedua, dia langsung menelpon Hudson. Hudson menjawab panggilan Jasper dalam waktu singkat. Hud, aku ingin kau melakukan sesuatu yang sangat penting. Aku akan melakukan panggilan video dengan seseorang nanti. Bisakah kau mengambil alamat IP pihak lain dalam waktu sesingkat mungkin? Waktu hampir habis, jadi Jasper langsung inti masalah tanpa sempat bertukar sapa dengan Hudson. Hudson tidak mengajukan pertanyaan apapun dan malah langsung menjawab, ini secara teknis mudah dan dapat dilakukan, tetapi apakah kau memerlukan alamat IP atau alamat fisik? Jasper sangat senang. Bisakah kau mendapatkan alamat fisiknya juga? Hudson tertawa dan berkata, apakah kau lupa seberapa kuat tim teknis kami sekarang? Selama kita bisa mendapatkan alamat IP, maka kita bisa mengetahui alamat fisik hanya dalam beberapa menit. Asalkan pihak lain bukan master hacker tentunya, kalau tidak, akan lebih merepotkan untuk melacak mereka. Jasper berkata, pihak lain buruk dalam teknologi komputer, mulai mengunci kakakku dan ketika aku memulai panggilan video, aku ingin kau segera melacak alamat fisik pihak lain. Setelah menghubungi Hudson, Jasper login ke kakaknya dan menambahkan ide pihak lain seperti yang tertera di video sebelumnya. Tak lama kemudian, permintaan pertemanan itu disetujui. Permintaan untuk panggilan video telah dikirim. Dawson bangkit dan berjalan keluar dari jangkauan webcam. Dia bertukar pandang dengan Jasper, dan mereka berdua mengangguk. Jasper menerima permintaan panggilan video. Ben terlihat sendirian di layar. Dia sedang duduk di kursi, menatap layar dengan penuh harap. Jasper melihat Ben, dan Ben jelas bisa melihat Jasper di layar komputernya sendiri juga. Bab 479. Pada saat ini jauh di kota Cavern, Hudson mengangkat teleponnya dan menelepon Theo. Theo, hubungi teknisi andalanmu untuk segera datang ke kantorku. Aku membutuhkan mereka untuk melakukan sesuatu yang sangat penting. Beberapa menit kemudian, Theo membawa beberapa teknisi Trizone yang paling profesional ke kantor Hudson. Begitu Hudson menjelaskan apa yang sedang terjadi, semua orang menyalakan laptop yang mereka bawa dan segera bekerja. Theo tersenyum dan berkata kepada Hudson, jangan khawatir, Tuan Theo, seorang pemula yang mempelajari teknologi komputer selama 2 tahun dapat melakukan hal-hal seperti itu, apalagi kita. Hudson mengangguk sambil tersenyum dan kemudian berkata dengan tegas,
ini pertama kalinya Tuan Lain meminta bantuan kami untuk menangani urusan pribadinya, jadi kami harus melakukan yang terbaik. Theo memberi isyarat untuk menunjukkan bahwa dia mengerti sebelum mulai bekerja. Suasana di kantor menjadi tegang. Mulai buat koneksi. Pindah IP yang terhubung ke akun dan server kakak target. Kami telah berhasil memperoleh alamat IP pihak lain, mulai lacak dial pada saat ini di provinsi. Jasper dan Ben telah memulai percakapan mereka. Ben melihat jam tangannya dan tertawa, tidak buruk, kau lebih efisien dari yang aku kira, masih ada 2 menit sebelum waktu yang dijadwalkan, sepertinya kau benar-benar cemas, iya. Jasper berkata dengan dingin, hentikan omong kosong itu, aku tidak akan bernegosiasi apapun denganmu sampai aku dapat memastikan bahwa Wendy aman dan sehat. Ekspresi Ben berangsur-angsur berubah dingin dan menyeramkan, dia memandang Jasper dan berkata dengan arogan, apa kau pikir kau memenuhi syarat untuk berdamai denganku sekarang? Jasper menjawab dengan tenang, aku hanya melihat profil samping dari video tadi, bagaimana aku bisa yakin itu Wendy? Aku harus memastikan bahwa Wendy ada di tanganmu dan dia aman dan sehat serta dapat berbicara denganku, kalau tidak, aku akan keluar dari panggilan video ini. Ekspresi Ben berubah dingin, dia kemudian tersenyum dengan cara yang jahat dan berkata, oke, aku akan memenuhi permintaanmu sehingga kau bisa mati dengan rela. Setelah mengatakan itu, Ben melambaikan tangannya. Layar berubah dan Jasper melihat Wendy dengan tangan dan kakinya diikat, dia sudah bangun dan duduk di tempat tidur dijaga oleh seorang wanita. Wendy sepertinya tahu bahwa Jasper sedang menatapnya, dia sangat ingin berbicara, tetapi mulutnya diplester, sehingga dia tidak bisa mengekspresikan dirinya sama sekali. Biarkan Wendy bicara padaku, kata Jasper dingin. Ben muncul di layar dan mencibir, jangan terlalu puas, akulah yang memegang kekuasaan sekarang. Aku bilang, biar Wendy berbicara denganku. Jasper menaikkan nada suaranya. Kalau tidak, aku tidak akan menyetujui persyaratanmu, aku ingin memastikan bahwa kau tidak melakukan apapun untuk menyakitinya. Saat Jasper mengucapkan kata-kata itu, dia menatap Ben dengan dingin dan melanjutkan, karena kau cukup berhati-hati untuk bernegosiasi denganku menggunakan panggilan video dan memastikan bahwa kau tidak akan ditemukan, mengapa kau takut membiarkan Wendy berbicara denganku? Apakah kau merasa bersalah? Ben tertawa terbahak-bahak dan berkata, aku bersalah, akulah pemenangnya, dan kau hanyalah serangga sampah yang rendah hati, baiklah aku akan memenuhi permintaan terakhirmu. Ben melambaikan tangannya setelah mengucapkan kata-kata itu, dan wanita yang berdiri di samping Wendy segera mengulurkan tangan untuk melepaskan plester dari mulut Wendy. Ketika Wendy bisa berbicara lagi, dia tidak berteriak atau mengalami gangguan emosi histeris. Sebaliknya, dia berkata kepada Jasper dengan tenang, jangan khawatir, Jasper, mereka hanya membuatku pingsan dan membawaku, mereka tidak melakukan apapun padaku, kau tidak boleh menyetujui tuntutan berlebihan apapun yang mereka buat. Pada saat ini, mata Jasper berkedip. Di kakaknya, Hudson telah mengirimkan pesan dan dia diberitahu melalui sistem. Kami menemukan alamatnya, nomor 303, Gedung A, Komunitas Warsawa, Jalan Timur Habersam, Provinsi Tenggara, Provinsi. Bab 480 Ben benar-benar ekstra hati-hati. Dia sepertinya tahu bahwa Jasper akan memeriksa semua catatan check-in hotel untuk melacaknya. Karena itu, dia check out dari hotel tempat dia menginap dan pindah ke sebuah bangunan tempat tinggal. Sampai batas tertentu, ini telah meningkatkan tingkat kesulitan Jasper untuk melacaknya. Apa yang tidak diketahui Ben adalah bahwa Jasper adalah pemegang saham pengendali Trizone, sehingga dia dapat melacak lokasi fisiknya dengan alamat IP-nya. Setelah menuliskan alamatnya dengan diam-diam dan menyerahkannya kepada Julian dengan diam-diam, Jasper berkata kepada Wendy dengan penuh kasih sayang, jangan khawatir, aku tahu apa yang harus dilakukan, jangan takut, aku akan menjemputmu secepat mungkin. Jasper baru saja selesai mengucapkan kata-kata itu ketika Ben berdiri di depan webcam. Baiklah, Jasper, berhenti bermain drama romantis di depanku, aku sedang tidak mood untuk menonton. Sekarang setelah kau melihatnya dan berbicara dengannya, bisakah kita memulai negosiasi kita sekarang? Ben berkata pada Jasper dengan penuh semangat. Jasper memandang Ben dengan tenang dan berkata, lanjutkan syaratmu. Ben tertawa dan berkata, sederhana, turun bersujud dan minta maaf padaku, mohon ampun, ini adalah syarat pertama. Sedangkan syarat kedua,
Aku ingin kau menandatangani perjanjian transfer proyek. Pindahkan proyek Sungai Southwest kepadaku sekaligus. Syarat ketiga adalah, aku ingin kompensasi 1 miliar. Saat dia berbicara, Ben menatap Jasper di layar dengan ekspresi muram sebelum melanjutkan dengan angkuh. Ketiga syarat harus dipenuhi. Aku tidak bernegosiasi denganmu. Aku memberitahumu tentang hal-hal yang harus kau lakukan. Ketika Ben selesai berbicara, Wendy sudah mulai melawan dengan membuat banyak suara bahkan sebelum Jasper bisa berbicara. Namun, dia tidak bisa berkata apa-apa karena wanita itu telah menutup mulut Wendy dengan lakban. Jasper berkata dengan tenang, aku perlu waktu untuk mempersiapkan dan memenuhi syarat kedua dan ketiga. Itu masalahmu. Ben meninggikan suaranya, aku tidak peduli apa yang kau lakukan, tetapi aku harus melihat hasilnya dalam waktu 2 jam. Kalau tidak, Ben bertepuk tangan pada saat ini di dalam ruangan. Hans yang ingin berlaga akhirnya muncul. Biarkan aku memperkenalkanmu pada paman keduaku. Ben menatap Jasper dan tertawa liar. Kurasa aku bahkan tidak bisa menghitung jumlah wanita yang pernah ditiduri pamanku. Apakah kau ingin menonton paman keduaku bersenang-senang dengan Wendy? Secara langsung di layar untukmu. Hans menatap Jasper di layar dengan puas dan melengkungkan bibirnya, berkata, jadi, kau Jasper. Beraninya karakter tidak penting sepertimu menyinggung keponakanku dan keluarga Langdon. Hans mengangkat suaranya tiba-tiba, penuh permusuhan dan kekejaman. Beraninya kau, percaya atau tidak, aku akan menggali kuburan leluhurmu. Di tempat di mana kamera tidak bisa menangkapnya, Jasper mengepalkan tinjunya dengan kuat, kukunya menancap ke dalam dagingnya, dan darah mengalir keluar dari luka-lukanya. Meskipun begitu, Jasper tampaknya telah kehilangan semua rasa sakit saat kukunya terus menancap ke dagingnya semakin dalam. Darah menodai telapak tangannya, namun dia tetap menolak untuk melepaskannya. Sepertinya hanya rasa sakit yang hebat seperti ini yang bisa membantunya menekan emosinya dan menghindari ledakan. Percayalah, Ben, jika ada di antara kalian yang berani menyentuh Wendy hari ini, aku akan memastikan kalian menyesal telah dilahirkan. Setiap kata yang diucapkan Jasper terjepit dari giginya yang terkatup. Tidak jauh, Dawson menatap Jasper dengan tatapan yang sangat rumit. Dia marah dan juga sama cemasnya. Namun, ini adalah pertama kalinya dia melihat Jasper bersikap seperti itu. Sebagai seorang pengusaha, atau bahkan seorang terpelajar, Jasper selalu tenang, tidak tergesa-gesa, dan lembut.